Di ujung dunia yang membeku, ada kisah tentang malam yang begitu kelam hingga cahaya pun tak mampu melarikan diri. Ia bukan sekadar bayangan, melainkan napas kekacauan yang menunggu saatnya bangkit. Itulah Fenrir, serigala sebesar gunung, bermata merah seperti bara yang hidup. Ia dilahirkan bukan untuk hidup damai, tetapi untuk menghancurkan langit dan menggigit takdir para dewa. Seluruh Asgard tahu, jika cakar makhluk ini menyentuh tanah, bintang-bintang pun akan berguguran. Darahnya adalah hibrida terlarang, Loki sang penipu, dan Angrboda sang pembawa duka. Dari rahimnya lahir 3 musibah alam semesta. Fenrir tidak sekadar besar, ia tumbuh dengan rasa lapar terhadap dunia, seakan bumi itu terlalu kecil untuk napasnya yang berapi. Para penyair Viking memandangnya sebagai badai hitam yang diberi gigi dan nyawa. Para dewa mengira dapat menjinakkannya. Mereka berusaha mendidiknya di tengah taman megah Asgard. Namun setiap raungan Fenrir mengguncang perisai yang tergantung di dinding Valhalla, peringatan bahwa ia bukan hewan peliharaan. Ia adalah akhir. Ia adalah Ragnarok yang bernapas. Bersamaan 2 saudaranya, Jormungandr, ular yang membelit dunia, dan Hel, penguasa kematian yang dingin, Fenrir adalah hukuman bagi para dewa. Mereka adalah kerajaan kegelapan yang tumbuh di dalam tubuh dunia. Dan dari mereka, masa depan akan runtuh. Ketika malam terakhir tiba dan Fenrir membebaskan diri dari belenggu yang tak mungkin dipatahkan, langit akan koyak, bumi akan menyala, Odin akan jatuh ke dalam rahangnya. Karena takdir Nordik tidak memihak pada makhluk suci. Bahkan para dewa akan menjadi santapan terakhir serigala raksasa ini. Di ujung hutan beku Jotunheim, jauh dari nyala api perapian para dewa, Loki berjalan sendirian menuju gubuk yang tidak pernah disebut dalam doa siapapun. Di sanalah Angrboda tinggal, raksasi yang namanya berarti pembawa duka. Dari rahim perempuan inilah, takdir dunia dilengkungkan. Mereka tidak menikah, tidak pula mengikat sumpah suci. Hubungan mereka seperti luka rahasia di tubuh semesta, disembunyikan, tapi terus berdenyut. Dari malam-malam yang dipenuhi bisik licik dan tawa pahit, lahirlah 3 anak, seekor serigala, seekor ular, dan seorang penguasa kematian. Pertama, seekor serigala kecil dengan mata yang terlalu tajam untuk bayi. Bulunya hitam sepekat malam musim dingin, dan setiap gerakannya seperti bayangan yang mencari sesuatu untuk dipatahkan. Dialah Fenrir. Kedua, ular yang tak berhenti tumbuh bahkan ketika ia tidur, Jormungandr, yang kelak melingkari dunia. Ketiga, seorang gadis pucat yang separuh tubuhnya hidup dan separuh lainnya sudah menjadi mayat, Hel, penguasa dunia bawah. 3 wujud ini bukan sekadar anak. Mereka adalah 3 kalimat kutukan yang ditulis ke dalam daging. Kabar tentang kelahiran mereka melesat seperti badai salju menuju Asgard. Odin mendengar ramalan para Volva, anak-anak Loki akan menjadi pemantik kehancuran, pelayan Ragnarok. Dalam visi yang ia lihat, Fenrir berdiri di atas tulang belulang dewa, Jormungandr membeli Yggdrasil, dan Hel duduk di singgasana es di atas lautan mayat. Odin, yang telah meminum air kebijaksanaan, tahu satu hal, takdir tidak bisa dibatalkan, hanya bisa ditunda. Dan penundaan itu menuntut keputusan yang kejam. Maka, keputusan dibuat. Jormungandr dilemparkan ke samudra, jatuh begitu jauh hingga gelap air laut menjadi selimutnya. Di kedalaman itu ia terus membesar sampai tubuhnya mengelilingi dunia. Hel dibuang ke Niflheim, tanah dingin yang tidak pernah mengenal matahari. Di sana ia memerintah atas jiwa-jiwa yang mati tanpa kehormatan. Namun kepada Fenrir, Odin mengambil jalan berbeda. Serigala itu tidak dibuang. Ia dibawa ke Asgard, ke jantung kekuasaan para dewa, seakan musibah bisa dijinakkan jika didekatkan pada tahta. Ketika Fenrir untuk pertama kali menjejak tanah Asgard, bumi seakan menarik napas. Ia masih kecil, tetapi bayangannya sudah lebih panjang dari tubuhnya sendiri. Para dewa melihat ke arahnya dengan campuran ngeri dan kagum. Di mata Fenrir, Asgard hanya kandang emas, dan para dewa hanya pengawas yang berusaha menyembunyikan rasa takut. Mereka menyebutnya hewan, memanggilnya monster, tetapi jauh di dalam tulang mereka tahu, yang mereka bawa masuk hari itu bukan sekadar makhluk buas, melainkan akhir dari kerajaan mereka sendiri. Hari-hari pertama di Asgard tampak tenang, seolah para dewa benar-benar percaya bahwa mereka bisa mengubah takdir lewat makanan dan belayan. Fenrir diberi makan daging terbaik, dibawa berlari di taman istana,
dibiarkan mengejar rusa di hutan suci yang biasanya hanya diinjak kuda-kuda perang para Einherjar. Namun di balik semua itu, tidak ada satupun yang berani mendekat terlalu dekat. Hanya satu dewa yang berdiri tanpa mundur ketika Fenrir mengaum. Tyr, dewa perang dan keberanian. Dialah yang menatap langsung ke mata serigala itu dan tidak memalingkan wajah. Setiap hari, Tyr datang membawa potongan daging berdarah. Ia tidak melemparkannya dari jauh seperti dewa lain. Ia menawarkannya dengan tangan, sehingga moncong Fenrir menyentuh kulitnya. Dari kebiasaan itu, lahir sesuatu yang aneh, kepercayaan. Fenrir, yang merasakan ketakutan di jantung hampir semua makhluk, tidak menemukan aroma itu pada Tyr. Di antara raungan dan denting senjata Asgard, tercipta ikatan diam antara sang serigala dan dewa yang kelak menjadi tumbal. Sementara itu, tubuh Fenrir tumbuh seperti badai yang tak kenal batas. Setiap musim dingin berakhir, ia bertambah besar. Pada suatu saat, ketika ia berlari melintasi bukit Asgard, cakarnya seolah menggores batas langit. Para dewa mulai berbisik, membicarakan betapa mustahilnya ukuran makhluk itu, seolah bumi hanya permadani kecil yang bisa dicabik sewaktu-waktu. Anak-anak kecil Asgard menceritakan legenda baru sebelum tidur. Jika Fenrir menguap, matahari akan tenggelam ke dalam tenggorokannya. Namun di tengah gurauan dan kekaguman, bayangan ramalan terus menggantung. Dalam jamuan-jamuan di Valhalla, ketika tanduk-tanduk minum diangkat dan lagu perang dinyanyikan, ada bagian tertentu yang tidak pernah lantang diucapkan. Bagian yang menceritakan bagaimana Odin akan ditelan oleh serigala yang sekarang mereka pelihara di halaman rumah. Setiap kali Fenrir mengaum di kejauhan, beberapa dewa tanpa sadar menggenggam gagang senjata mereka lebih erat. Fenrir sendiri merasakan sesuatu yang tidak bisa ia namai. Ia merasakan tembok tak terlihat yang memisahkan dirinya dari para dewa. Mereka memberinya makan, tetapi tidak pernah sepenuhnya menerimanya. Ia bermain di taman, namun selalu terasa seperti ujian. Di kedalaman naluri liarnya, ia tahu bahwa Asgard bukan rumah, melainkan penjara yang menunggu hari eksekusi. Dalam keheningan malam terdingin, ketika angin menyelinap di antara menara-menara, Fenrir mengangkat kepalanya ke langit dan melolong, bukan sekadar karena kesepian, tetapi karena ia mendengar sesuatu memanggilnya dari kejauhan, suara takdir. Di dunia Nordik, takdir bukanlah cerita yang bisa dinegosiasikan. Ia ditenun oleh 3 perempuan tua di bawah akar Yggdrasil, Urt, Verdandi, dan Skuld, masa lalu, kini, dan masa depan. Bahkan Odin, yang berkorban satu mata demi kebijaksanaan, hanya bisa mengintip sedikit dari anyaman tak terelakkan itu. Dalam salah satu kunjungannya ke sumur pengetahuan, ia melihat gambaran yang mengerikan. Langit merah darah, laut mendidih, dan di tengahnya seekor serigala raksasa melompat dengan rahang terbuka, menelan cahaya dunia. Ramalan itu tersebar dalam syair-syair kuno. Di Poetic Edda, Fenrir disebut sebagai makhluk yang akan tumbuh di hutan besi. Jernfir, dibesarkan oleh wanita tua yang namanya dilupakan sejarah. Dari sana ia akan datang pada hari terakhir, memimpin anak-anaknya, Skoll dan Hati, serigala pemburu matahari dan bulan. Ketika mereka berhasil menangkap kedua cahaya langit itu, dunia akan tenggelam dalam kegelapan sempurna, panggung yang tepat bagi Fenrir untuk melangkah maju. Para dewa mendengar syair-syair ini di aula mereka sendiri. Penyair-penyair Skald menyanyikannya di hadapan Odin. Suara mereka bergetar ketika menyebut nama Fenrir. Dalam satu bait, disebutkan bagaimana para dewa berkumpul di padang Vigrid, medan perang terakhir, dan di sana Fenrir akan berhadapan langsung dengan Alfather. Bukan sebagai binatang buas yang dikejar, tetapi sebagai algojo yang telah lama dinubuatkan. Kematian Odin bukan kecelakaan. Itu adalah garis yang sudah digoreskan di batu kosmik sejak awal waktu. Bagi bangsa Viking, nama Fenrir menjadi perumpamaan. Ketika mereka ingin menggambarkan sesuatu yang tidak bisa dihindari, mereka menyebut raungan Fenrir di kejauhan. Saat nasib buruk menimpa seorang prajurit meski ia sudah berjuang, mereka berkata, bahkan dewa pun akan jatuh ke dalam rahangnya. Fenrir menjadi personifikasi dari satu fakta kejam. Tidak ada kekuatan yang terlalu besar untuk dihancurkan, tidak ada tahta yang terlalu tinggi untuk digulingkan. Di Asgard, Odin memahami semua ini lebih dalam dari siapapun. Ia tahu bahwa memelihara Fenrir berarti menyimpan kilat di dalam tangan kosong. Namun ia juga tahu bahwa membunuhnya akan mencemari tanah suci, melanggar keseimbangan yang dijaga oleh hukum kosmik. Maka, Asgard hidup di bawah paradoks.
membiarkan serigala tumbuh sambil takut pada hari ketika gigi serigala itu akhirnya menjangkau tenggorokan mereka. Di malam-malam tertentu, ketika angin membawa suara lolongan Fenrir melewati dinding, bahkan Odin yang tak pernah mundur sekalipun perang, terdiam lebih lama dari biasanya. Ketakutan, jika dibiarkan cukup lama, akan berubah menjadi rencana. Para dewa berkumpul di balairung yang diterangi api, helm dan perisai mereka menggantung seperti saksi bisu. Di sana, mereka sepakat, Fenrir tidak boleh dibiarkan bebas selamanya. Namun mereka juga tidak ingin menodai Asgard dengan darahnya. Jalan tengahnya adalah satu, mengikatnya. Pertama, mereka menempa rantai bernama Laeding, tebal, berat, dan kokoh seperti keyakinan seorang prajurit sebelum perang. Mereka memanggil Fenrir ke lapangan luas dan menantangnya, buktikan kekuatanmu, lepaskan diri dari ini. Fenrir, yang sejak kecil diperdengarkan pujian tentang kekuatannya, hanya menyeringai. Baginya, ini hanyalah permainan baru. Rantai itu dililitkan mengelilingi tubuhnya, mengikat kaki dan leher. Para dewa mundur, menahan napas. Dalam satu hentakan brutal, Fenrir merenggangkan ototnya, dan Laeding pecah berderak seperti ranting-ranting kering diinjak raksasa. Pecahannya beterbangan, memantul di perisai-perisai Asgard. Dewa-dewa yang tadi menertawakan tantangan itu kini bertukar pandang dengan wajah pucat. Apa yang harusnya menjadi belenggu, berubah menjadi bukti betapa menakutkannya sang serigala. Tak menyerah, mereka menempa rantai kedua bernama Dromi, 2 kali lebih kuat, 2 kali lebih berat. Sekali lagi, Fenrir diundang. Kali ini ia sudah tahu permainan mereka. Namun ego dan rasa ingin buktikan diri membuatnya menerima. Dromi dililitkan, ditancapkan ke batu, dikokohkan dengan sihir. Fenrir menunduk, mengumpulkan seluruh kekuatannya, lalu menghantamkan tubuhnya ke tanah. Dentuman itu menggetarkan Asgard. Dromi bertahan sebentar, berdesis, lalu pecah juga, hancur berkeping seperti mimpi buruk yang terlalu lemah untuk menjadi kenyataan. Setelah 2 kegagalan, para dewa sadar, besi biasa tidak akan pernah cukup. Mereka mengirim utusan ke Nidavellir, alam para kurcaci, tangan-tangan kecil yang menempa keajaiban besar. Di sana lahir Gleipnir, belenggu yang tampak seperti pita sutra tipis. Namun bahan-bahannya adalah hal-hal yang mustahil. Suara langkah kucing, janggut seorang perempuan, akar gunung, urat beruang, napas ikan, dan air liur burung. Semua dikumpulkan dari dunia sebelum dunia, dari celah-celah kenyataan yang tidak pernah dikunjungi manusia. Saat Gleipnir dibawa ke Asgard, Fenrir langsung curiga. Bagaimana tali selembut itu bisa menahan kekuatannya? Kecurigaannya berubah menjadi tuntutan. Ia berkata tidak akan membiarkan tubuhnya diikat kecuali ada satu dewa yang berani meletakkan tangan di dalam mulutnya sebagai jaminan. Hening menyelimuti lapangan. Tak ada yang bergerak, kecuali Tyr. Dengan wajah tanpa ragu, ia melangkah maju. Ia tahu bahwa ini bukan permainan. Ini adalah pengorbanan. Ia meletakkan tangan kanannya ke dalam rahang Fenrir, menerima peran sebagai harga yang harus dibayar Asgard demi menunda Ragnarok. Gleipnir melilit tubuh Fenrir seperti bayangan yang enggan melepaskan. Tali itu tampak ringan. Namun saat ditarik, ia tidak bergeser sehelai pun. Para dewa menegangkan otot, menarik Gleipnir ke batu besar bernama Gol dan menambatkannya di pulau terpencil bernama Lingfi. Fenrir merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ketidakberdayaan total. Ia meronta, menggeliat, memaksa otot dan tulangnya bekerja melampaui batas. Namun belenggu itu hanya semakin mengencang. Dalam sekejap, permainan kepercayaan berubah menjadi pengkhianatan terbuka. Dalam kepanikan, naluri liarnya mengambil alih. Rahangnya mengatup secepat kilat. Suara patahan daging dan tulang menyebar di udara. Tangan Tyr terputus, jatuh ke tanah seperti saksi bisu dari sumpah yang dilanggar. Darah dewa mengotori batu di bawah kaki mereka. Tyr meringis, namun tidak menjerit. Dalam rasa sakit itu, ia paham, keberanian sejati bukanlah menang melawan rasa takut, melainkan tetap maju meski tahu bahwa rasa sakit tidak bisa dihindari. Ia menatap Fenrir yang menatap balik dengan campuran amarah dan rasa dikhianati. Para dewa memperkuat ikatan. Gleipnir diikat ke batu, pasak ditancapkan, dan sebagai penghinaan terakhir, pedang ditusukkan ke rahang Fenrir, menjaga mulutnya tetap terbuka. Air liur mengalir deras, jatuh ke tanah,
menggenang lalu berubah menjadi sungai yang disebut Van. Dari situlah lahir julukan Vanagandr, monster sungai Van. Di atas pulau sunyi itu, Fenrir mengaum tanpa kata. Raungannya menggetarkan air, menakuti burung, dan mengguncang hati makhluk yang berada terlalu dekat. Namun tidak ada yang datang menolong. Ia ditinggalkan sendiri bersama rasa sakit dan kebenciannya. Hari berganti musim, musim berganti tahun, dan tahun berganti menjadi legenda. Di Asgard, banyak yang mulai berpura-pura bahwa masalah sudah selesai. Fenrir terikat, ramalan tertunda, dan langit masih biru. Namun setiap kali badai datang tanpa peringatan, beberapa dewa teringat pada serigala yang mereka tinggalkan di pulau itu. Dalam kesendirian panjangnya, Fenrir tak hanya memelihara kebencian terhadap para dewa. Ia memelihara sesuatu yang lebih gelap, keyakinan bahwa dirinya bukan sekadar korban, melainkan alat yang disiapkan oleh takdir sendiri. Di malam-malam tertentu, ketika aurora menari di atas langit, Fenrir menatap warna-warna itu dengan mata merah yang tidak lagi hanya liar, tetapi juga lelah. Ia melihat bayangan dirinya berjalan di antara reruntuhan, darah dewa mengalir laksana sungai baru. Ia tidak tahu kapan belenggunya akan patah, hanya tahu bahwa hari itu pasti datang. Dan ketika hari itu datang, ia tidak akan sekadar membalas dendam. Ia akan menutup buku para dewa, merobek halaman terakhir, dan menyeret mereka ke dalam senja yang telah lama dijanjikan. Pada akhirnya, semua rantai di dunia akan berkarat. Semua sumpah akan diuji. Ragnarok tidak datang sebagai kejutan, melainkan sebagai badai yang sudah lama terlihat di cakrawala. Tanda-tandanya muncul satu persatu. Fimbulwinter, musim dingin yang tak berkesudahan. Saudara membunuh saudara, kehormatan menjadi barang murah. Di langit, dua serigala, Skoll dan Hati, terus mengejar matahari dan bulan hingga pada suatu hari yang terlalu hening. Mereka berhasil. Cahaya langit ditelan, dunia jatuh ke dalam kegelapan total. Dalam keheningan itu, sesuatu di pulau Lingvi retak. Gleipnir, yang selama berabad-abad menahan Fenrir, mulai bergetar ketika gempa kosmik mengguncang akar Yggdrasil. Suara patahannya tidak terdengar seperti besi yang hancur, tapi seperti ayat terakhir dari doa yang selesai dibacakan. Dengan satu hembusan napas yang lebih mirip badai, Fenrir merenggangkan tubuhnya. Belenggu mustahil itu pun akhirnya menyerah. Batu-batu penambat hancur, pedang yang menahan rahangnya terlepas, dan serigala raksasa itu berdiri, mengguncang tubuhnya yang penuh luka lama. Untuk pertama kalinya sejak ia dikhianati, ia melangkah bebas. Di medan perang Vigrid, para dewa dan makhluk-makhluk kehancuran berkumpul. Langit menggelegar, bumi retak, dan laut memuntahkan Jormungandr ke permukaan. Fenrir datang seperti badai hitam. Setiap langkahnya menimbulkan gelombang di tanah. Mulutnya terbuka begitu lebar hingga rahangnya seakan menyentuh langit. Api tampak membara di matanya. Bukan api biasa, melainkan api kebencian dan takdir yang disimpan terlalu lama. Di hadapannya, Odin berdiri dengan tombak Gungnir. Jubahnya berkibar di tengah angin kehancuran. Pertempuran mereka bukan duel biasa. Itu adalah benturan antara penguasa tatanan dan utusan kekacauan yang ditulis oleh nasib sendiri. Odin menyerbu, menancapkan Gungnir, memanggil seluruh pengalaman perang dan kebijaksanaan yang ia miliki. Namun Fenrir adalah akhir yang diberi bentuk. Ia menerjang, menepis tombak, dan dengan satu lompatan menggitu tubuh sang Alfather. Dalam satu momentum yang telah dinubuatkan ribuan tahun, Odin, raja para dewa, penggantung diri di Yggdrasil demi pengetahuan, ditelan hidup-hidup. Dunia berguncang ketika rahang Fenrir tertutup. Langit seakan memadamkan dirinya sendiri untuk berkabung. Namun kisah Fenrir tidak berakhir di sana. Dari barisan para pejuang, muncul Vidar, putra Odin yang pendiam, dewa pembalasan yang berjalan tanpa banyak kata. Ia memakai sepatu yang dijahit dari sisa-sisa kulit yang disimpan manusia sepanjang masa. Dengan satu lompatan, ia menginjak rahang bawah Fenrir, menahannya di tanah, lalu dengan tangan bercakar besi, ia merobek mulut sang serigala. Terbelah, darah dan raungan terakhir Fenrir menyatu dengan gemuruh dunia yang runtuh. Ketika tubuh raksasa itu roboh, dunia lama ikut jatuh bersamanya. Namun dari abu, dari air yang surut, dari langit yang memerah, dunia baru mulai muncul. Ragnarok bukan hanya akhir, melainkan juga kelahiran kembali. Fenrir mungkin mati di tangan Vidar, tapi namanya tidak pernah benar-benar terkubur.
Di dalam syair-syair kuno, ia terus hidup sebagai simbol sesuatu yang jauh lebih besar dari seekor serigala raksasa. Ia adalah wajah dari nasib yang tak bisa dihindari, kekuatan yang bahkan para dewa pun tidak sanggup mengalahkannya. Odin, dengan seluruh kebijaksanaannya, tidak mampu melarikan diri dari rahang makhluk yang dulu ia pelihara sendiri. Dalam paradoks itu, mitologi Nordik menampar kesombongan. Bahkan yang maha kuat pun pada akhirnya menjadi cerita di tepi api unggun. Bagi bangsa Viking, kisah Fenrir bukan sekadar dongeng menakut-nakuti anak kecil. Itu adalah pengingat bahwa hidup adalah pertempuran melawan hal-hal yang sudah diputuskan sebelum kita lahir. Mereka berlayar ke laut yang tak dikenal. Mereka bertempur di medan perang yang dingin. Bukan karena yakin akan menang, tetapi karena mereka tahu bahwa kegagalan melawan takdir lebih terhormat daripada menyerah sebelum berjuang. Dalam konteks itu, Fenrir bukan hanya monster, melainkan cermin. Di matanya yang merah, manusia melihat bayangan ketakutan terdalam mereka sendiri. Fenrir juga mengajarkan bahwa menunda masalah bukanlah solusi. Asgard berusaha mengikatnya, menyembunyikannya di pulau terpencil, pura-pura melupakan ramalan. Namun hari itu tetap datang. Belenggu pada akhirnya pecah. Kita pun sering melakukan hal yang sama. Mengikat ketakutan kita dengan rantai sementara. Menutup mata, berharap dunia tidak runtuh. Tapi seperti Gleipnir, semua tali rapuh jika berhadapan dengan waktu. Pada akhirnya, kita harus bertemu langsung dengan Fenrir dalam hidup kita masing-masing. Trauma, penyesalan, atau dosa lama yang menuntut penyelesaian. Namun ada satu lapisan lain dalam kisah ini. Dari kehancuran, selalu ada ruang untuk pembaruan. Setelah Fenrir dan para dewa saling menghancurkan, dunia baru lahir. Langit baru, tanah baru, dan generasi baru yang memulai cerita lain. Bagi mereka yang hidup setelah badai, nama Fenrir hanya legenda. Tapi bagi kita yang mendengarnya, ia adalah peringatan bahwa siklus hidup selalu bergerak antara kelahiran dan kehancuran, antara terang dan gelap. Dan di tengah siklus itu, keberanian selalu punya tempat. Maka ketika kamu mendengar nama Fenrir, jangan hanya membayangkan serigala raksasa yang menelan dewa. Bayangkan juga rantai-rantai yang kita buat sendiri, sumpah-sumpah yang kita langgar, dan takdir-takdir yang kita coba hindari. Bayangkan juga keberanian Tyr, yang rela kehilangan tangan demi menunda kehancuran, dan keberanian Vidar, yang melompat ke rahang kematian demi menutup bab lama. Di antara raungan Fenrir dan keheningan setelah Ragnarok, ada pelajaran diam, bahwa pada akhirnya, semua makhluk, dewa, serigala, atau manusia, harus berhadapan dengan akhir mereka. Pertanyaannya hanya satu, bagaimana kita memilih untuk berdiri sebelum semuanya runtuh?